Sementara itu, Saudara, Partai Nasdem menilai penetapan Menkominfo yang juga Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate bukan berlatar politis. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni menyebut penetapan Plate menurutnya mengikuti proses hukum yang sudah berjalan. Kalau terkait dengan politik kan memang suasana politik ini kan sangat dinamis. Mau menjelang 2024, tapi kan karena yang bersangkutan Pak JP diumumkan tersangka tadi oleh Kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis, tapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate sudah ditetapkan. Jadi bukan berarti seonyong-onyong itu muncul jadi tersangka, kan ada proses yang sudah dilalui beberapa bulan. Yes. Memungkinkan adanya bantuan hukum nggak, Bang, dari DPP untuk? Seperti biasa ya, waktu zaman Sekjen Pak Rio juga sama, kita tetap lakukan sesuatu yang memang menurut kita akan bantu, kita bantu. Tapi saya tunggu arahan Ketua Umum. Bagaimana keterlibatan Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi proyek BTS 4G? Kita terhubung dengan Kapus Penkum Kejagung, Ketut Sumedena. Pak Ketut, selamat sore. Terima kasih untuk waktunya bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, Mbak. Apa kabar? Baik, salam sehat untuk Pak Ketut juga. Pak Ketut, ini bagaimana kalau dilihat keterlibatan Plate dalam kasus ini? Bisa disampaikan kepada kami peran beliau seperti apa? Saya jelaskan dulu ya bahwa perkara Bakti 4G Kominfo ini telah kita laksanakan proses penyidikan di awal Januari. Bahkan proses penyelidikannya jauh 1 tahun sebelumnya sudah kita lakukan penyelidikan di perkara ini. Sehingga memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan hal-hal yang di luar daripada penegakan hukum ya. Mengenai apa keterlibatannya beliau, tentu ini proyek yang sangat prestisius dan strategis bagi pemerintah saat ini. Untuk kepentingan masyarakat-masyarakat yang terluar, ya terpencil, ya yang butuh jaringan 4G. Sehingga memang menjadi perhatian kita juga dalam hal melakukan satu penegakan hukum. Ya. Bagaimana keterlibatan beliau? Untuk sementara saya sampaikan bahwa beliau ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitas beliau sebagai Kemeninfo dan sebagai pengguna anggaran. Seperti itu dulu ya. Seperti apa nanti pembuktiannya tentu nanti akan kami sampaikan pada saat proses persidangan, pembuktian di persidangan. Iya, kalau total jumlah kerugian negara berapa, Pak Ketut? Dari jumlah proyek yang kurang lebih 10 triliun ya, jumlah dari hasil pemeriksaan BPKP yang sudah diumumkan 2 hari yang lalu itu kurang lebih 8 triliun 32 miliar 84 juta 133 795 rupiah. Nah itu ininya apa namanya lebih tepatnya ya. Sehingga hampir 80% dari nilai proyek ini menjadi suatu kerugian negara. 80% diduga menjadi kerugian negara. Konstruksi kasusnya dan juga modus yang dilakukan oleh tersangka ini bagaimana, Pak Ketut? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan perhitungan perekonomian negara dari BPKP, ada 3 garis besar yang didapat bahwa terkait dengan kerugian negara ini. Salah satunya adalah tidak dilakukan penyusunan kajian pendukung ya, yang dibayarkan. Ya. Kemudian ada beberapa item-item pembelian yang di-markup. Dan ada juga pembayaran BTS yang belum terbangun atau dikerjakan. Itu dibayar juga. Artinya ada yang fiktif juga yang dibayarkan. Itu modus yang 3 item garis besarnya ya. Yang lain-lainnya mungkin nanti akan dirinci pada saat proses penyidikan dan pembuktian di persidangan. Seperti itu, Mbak. Oke, Pak Ketut, ini kan ada sejumlah barang bukti yang disita baik dari kantor, rumah Johnny G. Plate dan juga mobil. Dan kabarnya juga ada barang yang disimpan di dalam kotak khusus di kantor ini. Apa, Pak Ketut, yang disita saat ini? Khususnya mungkin yang di mobil dan yang di kotak khusus ini. Jadi begini, kami tidak bisa memberikan penjelasan secara gamblang apa-apa saja yang didapat dalam proses penyitaan dan penggeledahan dari tadi pagi ya.
dan penggeledahan ini suatu keniscayaan dalam suatu proses tindak pidana. Semua pasti akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Mulai dari proses penetapan tersangka yang kelima sebelumnya, itu juga kita sudah melakukan satu penggeledahan, termasuk terakhir adalah Pak JGP, ya tentunya yang akan dilakukan penggeledahan adalah terkait dengan yang terdekat sama beliau, seperti rumah dinas, seperti kantor beliau yang ada di Kemeninfo, dan termasuk juga mobilnya yang tadi untuk dalam rangka pengamanan, ya. Yang paling jelas yang kita sampaikan di sini apa saja isinya, ya tentu dokumen-dokumen yang terkait dengan proyek, ya, dan termasuk barang bukti elektronik seperti HP, laptop dan sebagainya, seperti Iya. itu, Pak. Ya, Pak Ketut, lalu kaitan antara Johnny G. Plate dan juga adiknya seperti apa terkait dengan kasus ini sendiri? Kalau untuk adiknya kita masih lakukan pendalaman, ya. Memang di dalam beberapa pemberitaan, beberapa hasil pemeriksaan, ya, ada pengembalian sejumlah uang yang diterima oleh adiknya. Tapi kami masih menilai bahwa yang bersangkutan ini adalah pihak swasta yang tidak punya kaitan sama sekali dengan kegiatan proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Belum ada kaitan sama sekali, tapi kenapa mereka dapat aliran dana, nah ini perlu kita dalami lagi, ya. Kalau terkaitan dengan antara adik dengan kakak, ya tentu kami akan dalami ke depannya. Kami nggak bisa mengungkapkan semuanya di dalam publik ini, ya, karena ini masih dalam proses penyidikan, Mbak. Baik, baik. Lalu apakah akan ada penetapan tersangka lainnya dalam waktu dekat? Saya katakan tadi bahwa proses ini sedang bergulir, ya. Apapun bisa terjadi, ya. Apalagi baru hari ini kita lakukan satu pemeriksaan terhadap 7 orang dan 1 orang kami tetapkan sebagai tersangka. Siapapun yang terlibat secara tegas Pak Jaksa Agung menyampaikan kita akan lakukan upaya-upaya proses pencarian kepada orang yang bertanggung jawab terhadap proyek ini. Semua Baik. kita akan gelar secara terbuka, transparan kepada masyarakat, seperti itu. Baik, yang terakhir nih Pak Ketut, bagaimana Kejagung sendiri bisa meyakinkan publik bahwa kasus ini memang betul berlatar pidana murni dan tidak ada unsur politik? Nah, tadi saya sampaikan, ini perlu saya sampaikan betul sama teman-teman masyarakat, ya, bahwa kasus ini kita melakukan penyelidikan 1 tahun yang lalu. 1 tahun yang lalu. Ya, yang kedua, penyidikan kita lakukan awal tahun Januari. Jadi tidak ada kaitannya dengan penetapan presiden, ya, terhadap kaitan dengan politik, nggak ada sama sekali, ya. Murni adalah penegakan hukum. Nah, yang ketiga adalah kasus ini kerugiannya sangat signifikan dari jumlah proyek yang diberikan. Dari jumlah proyek 10 triliun, kerugiannya 8 triliun. Suka tidak suka, mau tidak mau kita harus melakukan satu upaya-upaya penegakan hukum yang memang harus disampaikan kepada masyarakat. Dan yang keempat, Mbak, proyek ini adalah proyek strategis nasional yang dimiliki oleh pemerintah. Di mana proyek ini dipentingkan untuk masyarakat umum dan masyarakat khalayak yang tidak dapat jaringan 4G. Makanya disebut sebagai proyek 3T, terluar, terpencil, ya. Yang terdalam itu, ya, yang notabene ada di wilayah timur Indonesia. Oke. Yang jumlahnya 3.000-an satelit. Nah, Baik. ini kepentingannya untuk orang banyak. Sehingga memang betul-betul sesuai dengan keinginan Pak Jaksa Agung, penegakan hukum untuk khalayak ramai dan kepentingan umum, Ya. orang banyak. Seperti itu. Pak Kapus Penkum, singkat saja terkait dengan kasus ini, apakah proyek ini nantinya akan langsung dilanjutkan atau mau tidak mau akan mandek saat ini? Singkat saja. Tidak. Kami punya komitmen tidak saja dalam hal proses penegakan hukum itu melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya represif, ya. Komitmen kami adalah mendampingi bagaimana proyek ini ke depannya bisa berjalan berkelanjutan. Sehingga kami dengan bidang datun kami bisa dilebatkan dalam hal pendampingan dan pengamanan proyek ini sampai betul-betul masyarakat bisa terlayani dengan baik, seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih atas insight dan juga informasinya Kapus Penkum Kejagung Pak Ketut Sumadana telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.